Saya muridnya saya ini. Saya tadi. Kalau mau perang saya paling depan. Ya, saya kalau Iman mau perang, ya, kalau Iman mau perang duel sama saya, ayo satu lagi. Kita di tengah pemukiman. Saya mau persepsi jadi guru. Nanti masyarakat melihat seperti Mana sih orangnya? Ormas belum bergerak. Adik kamu tahan. tenang dulu ya. Bukan minta, kita cuma menyerahkan mau dicabut nggak ini? Kalau dicabut ya udah selesai. Usir aja bang. Ajak dulu. Klarifikasi dulu. Cabut. Nyusup ya, nyusup ya. Udah kasih cabai mulutnya. Kita tahu nggak kita di bulan ini tuh ada BBC, ada BBC, ada sabar. Tolonglah. Kenapa lagi? Mana Haji? Sudah lili. Mana tuh? Iya. Ini dah. Kalau aku sudah lili. Ini bukan ini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyimak bersama-sama statement dari Abuya Muhtadi Cidahu. Dan tentu kita tidak asing dengan beliau, apalagi untuk masyarakat Banten ya, dimana beliau itu sangat perhatian sekali, sangat cinta kepada tanah air, sangat cinta kepada keilmuan, bahkan untuk kajian-kajian di pesantrennya itu pun sangat-sangat luar biasa. Bahkan kitab-kitab, berapa banyak kitab itu, kitab yang besar-besar, mau itu kitab fikihnya, mau itu hadisnya ataupun yang lain, itu begitu dihatamkan di sana, dikaji di sana selama bertahun-tahun, semenjak beliau itu muda sampai sekarang dan sampai masih saat ini. Dan tentu kita juga tidak asing bahwa beberapa tahun yang lalu kita menyimak ya, mendapati beliau itu sangat-sangat tidak suka dengan sosok yang namanya Bahar Smith ya. Nah lalu sehingga beliau itu mengeluarkan sebuah statement bahwa ketika Habib itu ingin masuk ke Banten, nah, maka
baca dulu tahlil la ilaha illallah 10.000, yang tujuannya adalah agar hatinya itu lembut, agar hatinya bersih, agar hatinya tenang, dan tidak dengan kebencian, tidak dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan menyimak bersama-sama bagaimana statement yang disampaikan oleh Abuya Muhtadi Cidahu ya dalam beberapa waktu lalu, sepertinya setelah pengajian ya. Nah, silahkan Anda simak bersama-sama dan nanti akan saya tampilkan di layar ya. Silahkan. Jauh mungkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saya Habib tadi tidak sudah cari pembukaan nomor HP saya 0871 mengajak masyarakat tenang kita ini sekarang sedang gundah lagi kebahagiaan terpecah belah harus kita tenang memegang NKRI. Ayo jangan terpecah belah oleh habaib, tetap undang-undang anggaran dasar dari ulama, tetap al ulama warasatul anbiya, bukan al habaib, tetap al ulama warasatul. Tapi saya bukan ulama, saya yang punya tugas itu ulama warasatul anbiya. Jangan terpecah apa-apa. Tenang. Kita jangan apa tetap undang-undang dari sono, tetap al ulama warasatul anbiya. Sekian himbauan dari saya mengajak masyarakat dari Sabang sampai Merauke jangan terpecah belah karena gara-gara Habib satu, jangan itu biasa ego. Sekian, saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua, jangan terpecah apa-apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi itu teman-teman ya. Artinya ada satu pesan yang begitu penting yang patut disimak oleh seluruh bangsa Indonesia terkait provokasi yang dilakukan oleh Habib, khususnya Rizik Syihab, di mana satu hari sebelum Lebaran itu mengajak kepada masyarakat untuk memerangi siapapun yang tidak percaya dengan nasabnya Habib. Satu. Kemudian yang kedua itu menyebut siapapun itu yang tidak percaya dengan Habib, mau itu ulamanya atau sebuah organisasi atau sebuah laskar, semuanya itu disebut sebagai monyet. Nah, artinya dari apa yang disampaikan oleh Abuya Muhtadi Cidahu ini memberikan pesan yang begitu mendalam bagi kita semua ya, sebagai santri, kalangan santri. Nah, itulah ulama-ulama Nusantara kita itu yang tidak merasa dirinya itu sebagai ulama. Beliau tadi sudah menyebutkan juga bahwa saking tawadunya beliau tidak menyebut dirinya sebagai ulama. Nah, hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan fenomena-fenomena yang kita dapati dari kalangan Habib, bahwa mereka itu menyatakan diri sebagai ulama. Dan sekali lagi ada penegasan dari statement yang dulu pernah disampaikan oleh beliau, mungkin tahun 2019 ya, ketika mengeluarkan statement tentang Bahar Semit, bahwasanya al ulama warasatul anbiya la habaib. Ya memang yang menjadi ahli waris para nabi itu adalah para ulama dan bukan Habib. Nah, kalaulah Habib itu adalah seorang ulama, ya bisa jadi ahli warisnya nabi. Begitu. Nah, hanya sekarang masyarakat itu terkecoh dengan framing-framing ya, dengan polesan-polesan, menggunakan baju jubah, menggunakan udeng, menggunakan surban, menggunakan tongkat, yang memposisikan diri seolah-olah dirinya adalah ulama, padahal boro-boro ulama. Ngaji kitab saja dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri, begitu kan, baca kitab kuning. Nah, tentu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua dan patut kita tiru akan sifat ketawaduan para ulama-ulama Nusantara.
di mana ilmu yang dimiliki oleh para ulama-ulama Nusantara itu meskipun tinggi, tetapi tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah seorang ulama, apalagi merasa dirinya adalah ulama besar, apalagi menyebut dirinya sebagai Paku Banten. Enggak. Nah, itulah ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara kita, yang sifat dari sifatnya, dari ucapannya, dari perilakunya saja itu dapat menggambarkan bagaimana karakter yang dimiliki oleh para ulama-ulama Nusantara kita. Nah, sehingga dari sini ya, himbauan beliau tadi agar tidak terpecah belah lantaran koaran-koaran atau provokasi-provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib, meskipun banyak ya oknumnya ya, saya bingung juga untuk menyebut oknum, bahwa tetap pengagungan kita ya, atau kita ini mencari sosok suri toladan itu harus dari kalangan ulama, begitu. Terserah mau nasabnya itu ke siapa kek, kalaulah dia itu ulama ya ikuti, begitu. Apalagi ulamanya adalah al-ulama us-saleh, al-ulama us-salihun, ulama-ulama yang saleh, bukan ulama-ulama yang tukang demo, tukang caci maki orang. Nah, itu ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai kepada semua masyarakat dimanapun berada. Allahumma fiqillahu kami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.